Setelah Yesus disalibkan, ia menyerahkan nyawanya. Tiga hari kemudian, Yesus telah bangkit. Kematian dikalahkan. Dosamu dihapuskan. Saat ini undanglah Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Biarkan Roh Kudus berkarya dan membuka setiap hati kita, serta menuntun kita untuk berjalan dalam kehendak Bapa. Melalui kebangkitannya, kenalilah karya Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami boleh ada di tempat ini untuk datang dekat kepadamu Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan pujian untuk menyembah-Mu. Pada Dikit Simpek kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau muliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan yang dahsyat. Kita sembah Dia sama-sama karena buat segala hal, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur pada Tuhan, angkat tanganmu. Amin Tuhan. Beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin Tuhan, ku yakin rahmat-Mu beserta. Aku lebih lagi sembah Tuhan, katakan beri syukur. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin Tuhan. Lebih lagi kita sembah Dia sama-sama, angkat tanganmu, katakan beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, kami
berikan pujian kami Tuhan. Ku yakin rahmat-Mu, lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi katakan beri syukur, oh beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Oh Yesus, ku yakin rahmat-Mu. Tutup matamu, kita angkat tangan kita dua-dua, katakan bersyukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, kami berikan pujian kami Tuhan. Beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta ku. Beri syukur, beri puji. sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin Tuhan, ku yakin rahmat. Lebih lagi kita sembah. Oh beri syukur, beri puji. Sebab kami tahu Tuhan, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, ku yakin rahmat-Mu besar. Lebih lagi yang terbaik katakan beri syukur, beri puji, amin Tuhan. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Kami berikan pujian yang terbaik, beri puji. Sebab kami tahu Tuhan, sebab ku tahu ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin Tuhan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Oh Tuhan, sebab rahmat-Mu beserta kami Tuhan. Kami berikan pujian syukur bagi-Mu. Kau Allah yang berkuasa, Kau Bapa yang berkuasa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Sebut namanya, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Sama-sama kita bermasuk, ikutin kakaknya bareng-bareng, sama-sama katakan Yesus baik, Yesus baik, sangat baik, sangat baik, yang terbaik yang terbaik di hidupku. di hidupku. Dia Raja, Dia Raja, segala raja, segala raja, layak disembah, layak disembah, layak dipuji. layak dipuji.
yang terindah, yang terindah, yang termanis, yang termanis, yang termegah, yang termegah. Yesusku, Yesusku, Dia baik, Dia baik, sahabatku, sahabatku, bersamaku bersamaku selamanya. Angkat tangannya sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi katakan haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yang terbaik katakan haleluya, 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 haleluya. Beri puji, beri syukur, beri syukur, beri puji, amin Tuhan. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin Tuhan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, oh Tuhan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin Tuhan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin Tuhan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang untuk bernyanyi dengan sukacita untuk-Mu. Tuhan bertata lebih lagi dalam hidup kami. Ini hati kami, pujian kami, syukur kami semuanya untuk kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang bertata di atas segalanya. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Shalom Kids Impact. Wow. Shalom Kids Impact. Luar biasa. Pasti senang nih hari ini kita masih bisa ibadah lagi. Nah, sebelum kita mau sembah Tuhan lebih lagi, yang masih semangat sembah Tuhan coba angkat tangannya, katakan saya. Oke, dengan tangan yang sama kita berikan kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Kita mau lompat sama-sama 3 kali. Oke, 3 kali yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, siap? Kita lompat 3 kali ya. 1, 2, 3. Kita sembah Tuhan lagi. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Bareng-bareng kita sembah Tuhan. Katakan. Menari, menari, bersukacitalah. Melompat, melompat, memuji Sang Raja. Katakan ku senang, ku senang, ku senang. Karena Yesus baik. Kasihnya, kasihnya, kasihnya melepati hidupku. Sama-sama. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkan isak tangismu, hilangkanlah isak tangismu. Sukacita, hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupmu. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang.
Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Berikan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Lebih semangat lagi kita sembah Dia, sama-sama kita menari untuk Tuhan. Yeay. Menari, menari, ketitalah. Lompat-lompat sama-sama, oke? Melompat, melompat, memuji Sang Raja. Ku senang, berikan senyum terbaik untuk Tuhan. Ku senang karena Yesus baik. Kasihnya kekal di hidupku. Hilangkanlah keluh kesahmu, puji namanya. Hilangkan isak tangismu, hilangkanlah isak tangismu. Sukacita, hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupku. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Semua tangan di atas, sama-sama katakan hidupku. Hidupku bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupmu. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupmu. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Biar yang terbaik sama-sama kita akan hidupmu bagai pelangi kasih. Hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupmu. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Hidupmu bagai pelangi kasih, tawari yang warnai hidupmu. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Katakan damai Allah. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Damai Allah terpancar melaluiku bagi semua orang. Berikan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Yeay, haleluya. Oke, yang masih semangat memuji Tuhan katakan saya. Saya. Yang sama, boleh tepuk tangannya buat Tuhan ya. Oke, tepuk tangannya lebih nyaring lagi buat Tuhan ya. Oke, tepuk tangannya lebih nyaring dan sorakan haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau semangat buat Tuhan katakan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tangan, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlumpur,
dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Yesus. Thank you Lord. Makasih Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga.
Shalom Kids Impact, Pastor Nita ingin mengucapkan Happy Passover. Selamat Paskah. Hari ini adalah satu hari yang sangat spesial buat kita semua untuk sekali lagi mengingat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Darah Yesus yang sama, yang sanggup membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu, Bu Nita ingin katakan ini, sanggup membangkitkan kita dari setiap sakit penyakit, sanggup membangkitkan dari setiap keterpurukan, sanggup membangkitkan kita semua bahkan dari bencana ini. Bagi orang tua, papa mama yang ingin menanyakan sesuatu ataupun membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan untuk konseling, catat nomor yang ada di bawah ini. 0811 890 797. Nomornya tidak sukar. 0811 890 797. Kids Impact ada untuk menjawab dan membantu papa mama dan adik-adik melalui semua waktu-waktu ini. Terus ikuti keseruannya. Sampai jumpa di Kids Impact minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom Kids Impact. Saya Pastor Nita Setiawan selaku Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah ingin mengucapkan welcome. Selamat bergabung di Kids Impact Gereja Keluarga Allah. Pastor Nita ingin memperkenalkan sekilas tentang seperti apa Gereja Keluarga Allah ini, seperti apa Kids Impact di Gereja Keluarga Allah ini. Tetapi pertama-tama Pastor Nita ingin kembali mengajak bagi adik-adik yang baru pertama kali hadir di Kids Impact. Ayo join lagi, gabung lagi di ibadah Kids Impact minggu depan. Jangan lupa adik-adik, ayo bersama-sama ikuti kegiatan kelompok sel yang ada di Kids Impact Keluarga Allah. Kelompok sel adalah keluarga rohani, komunitas, tempat di mana adik-adik bisa bertumbuh secara rohani. Dan yang terakhir, adik-adik, Bu Nita ingin memperkenalkan tentang yang namanya SPR di Kids Impact. Apa itu SPR? Skema Pertumbuhan Rohani Kids Impact. Ini adalah sebuah fasilitas yang dikerjakan, disediakan oleh Gereja Keluarga Allah untuk mensupport setiap adik-adik bertumbuh secara rohani. Adik-adik, di gereja kita, every kids matter. Setiap adik-adik penting buat kita semua. Itu sebabnya kita rindu semua dari adik-adik sejak kecil sudah kuat, rohnya bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, salam Kids Impact. Adik-adik, ini adalah waktunya untuk kita memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Papa dan Mama, mari kita biasakan adik-adik untuk memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang ada, lalu kemudian klik tombolnya. Ini akan menjadi satu momen yang seru untuk adik-adik belajar, untuk tidak datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Adik-adik semuanya, boleh lipat tangannya sekarang. Tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur karena apa yang sudah Kau berikan sepanjang minggu ini. Kami percaya kami ada hari ini semua adalah karena berkat dan anugerah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami pegang janji firman-Mu. Tidak ada henti-hentinya musim menabur dan menuai. Selama kami tidak menjadi lelah, akan tiba waktunya kami menuai dengan bersorak-sorai. Itu sebabnya kami memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur, dengan iman kepada Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus, adik-adik semua katakan, amin. Jangan lupa adik-adik, scan barcode-nya dan klik tombolnya.
Kids Impact. Sekali lagi lebih semangat, Shalom Kids Impact. Oke, semuanya penuh dengan semangat. Gimana kabar kalian hari ini? Kalian percaya semuanya pasti luar biasa ya, dan semua pasti sehat di rumah dengan penuh sukacita. Oke, nah sebelum kita mulai firman Tuhan, yuk semuanya siapin dulu Alkitabnya, siapin dulu pulpennya untuk mencatat, dan siapin alat bukunya biar bisa mencatat apa yang kalian sampaikan. Nah, di minggu ini kita akan belajar satu tema besar yang baru, yaitu tentang karakter Roh Kudus, dan tema kecilnya adalah tentang mengenal karya Roh Kudus. Kita mau tahu nih, apa aja sih yang dilakukan sama Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh lagi, kita akan baca beberapa ayat dari Kisah Para Rasul, yang pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai 21, terus kita akan lanjutkan ke ayat 37 sampai 43. Kita baca sama-sama ya, semuanya buka dulu Alkitabnya. Oke, udah siap semuanya? Oke, kita buka dulu Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Semuanya sudah ya? Oke, siap. Kita akan baca, kalian akan baca buat kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ayat ke-19, dan aku akan mengadakan mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, jadi adik-adik di ayat ini dituliskan bahwa nantinya Roh Kudus itu akan hadir dalam hidup kita. Sebenarnya ya adik-adik, bukan untuk nantinya, tapi saat ini juga Roh Kudus itu udah hadir dalam hidup kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar nih, kita mau tahu apa sih yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita? Seberapa penting sih Roh Kudus untuk kita? Oke, kita lanjut ya, semuanya masih tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau lanjut baca yang ayat 37 sampai 42. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karya Roh Kudus. Nah, di ayat 37 ini dibilang apa? Yang mereka bertanya, apa sih yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan Roh Kudus? Dan Petrus menjawab mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sama halnya dengan minggu lalu kita udah belajar tentang menyingkirkan dosa. Dan sebelum kita terima Roh Kudus, adik-adik kita semua itu harus menyingkirkan dosa terlebih dahulu dari hidup kita. Dosa-dosa apa aja sih yang ada dalam hidup kita? Minggu lalu kita udah pelajari, dan adik-adik bisa coba deh bayangin, kira-kira apa sih hal yang aku masih buat? Apa sih kesalahan yang masih pernah aku lakukan? Apa sih perbuatan sia-sia dalam hidupku? Nah, hal-hal itu harus kita buang terlebih dahulu, baru kita bisa menerima Roh Kudus. Oke, kita lanjut ya, baca yang 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi, di sini Tuhan meminta kita untuk benar-benar menyingkirkan dosa dan menerima Roh Kudus, untuk biar kita tidak menjadi orang yang tertinggal. Adik-adik mau ditinggalin sendiri? Mama papanya hilang, teman-temannya hilang, semuanya hilang, tinggal kalian sendiri. Pada nggak mau kan? Nah, makanya kita harus dengerin firman kali ini. Kalian mau kasih tahu rahasianya gimana sih caranya biar kita itu hidup dalam Roh Kudus. Oke, kalian mau lanjut baca yang 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi pada saat itu adik-adik ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dari Petrus, mereka percaya sama Tuhan, dan berapa orang yang dibaptis? 3.000 jiwa. Wow, luar biasa banget, angka yang sangat banyak.
satu kali baptis itu 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka mengadakan perjamuan kudus. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, jadi ketika Petrus bersama teman-temannya melakukan tanda-tanda ajaib, banyak sekali adik-adik, bukan hanya sekedar orang yang, wow keren ya mereka, tapi banyak orang yang merasa iri, dan banyak orang yang ketakutan. Wah gimana kalau mereka lebih percaya sama Tuhan Yesus, gimana kalau mereka lebih percaya sama Roh Kudus. Nah, jadi hari ini kita mau belajar lebih lagi yang tadi Kadian udah bilang tentang mengenal karya Roh Kudus. Apa sih karya dalam hidup kita, apa sih karyanya Roh Kudus dalam hidup kita? Seberapa penting sih menurut adik-adik gitu loh. Coba adik-adik renungin. Kalau kalian hidup tanpa Roh Kudus, tanpa roh, apa yang akan terjadi? Kita tuh kayak, kalau kalian bisa bayangin, kalian tuh bagaikan zombie. Kalian semua pada tahu itu film-film zombie sekarang yang lagi ngetren, enggak sih, maksudnya filmnya banyak ya. Nah, jadi kalian tuh seperti punya tubuh, kalian berjalan, kalian bisa berpikir, tapi kalian nggak punya roh. Apa yang akan terjadi? Itu seperti kalian itu adalah hanya seorang zombie. Itu serem banget adik-adik. Nah, jadi kita ada beberapa hal yang akan kita bahas di minggu ini. Yang pertama adalah Roh Kudus ini memberikan kita kemampuan. Memberikan kita apa adik-adik? Iya, benar sekali. Kemampuan dalam diri kita. Dalam setiap orang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Menurut adik-adik, kalian orang percaya atau bukan? Yes, kita semua di sini adalah orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah kita, dan kita percaya bahwa Roh Kudus selalu ada untuk kita. Nah, sebagai orang yang percaya, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Kemampuan seperti apa sih? Apa kemampuan kita bisa berubah jadi Superman? Atau kemampuan kita bisa melihat masa depan? Ya, bukan yang seperti itu adik-adik. Nah, jadi sekarang kalian lagi di mana? Di dalam rumah, dalam satu ruangan. Nah, kalian lagi pakai lampu. Semuanya tahu lampu? Nah, lampu ini dia ngeluarin cahaya. Coba deh, Kadian minta kalian tangkap cahaya itu. Oke, ada yang bisa nangkap? Nggak ada yang bisa. Nah, sekarang coba kalian pukul cahaya itu. Bisa apa enggak? Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Karena cahaya itu kita nggak bisa nangkap, kita nggak bisa pegang, tapi kita bisa merasakannya, kita bisa menikmati hadiratnya, kedatangannya. Coba kalau nggak ada cahaya, sekarang semuanya berdiri dari tempat duduknya, semua matiin lampu. Oke, udah mati lampu. Sekarang apa yang terjadi dalam kondisi kamar kalian? Sekarang semuanya gelap. Nah, hal itu sama persis dengan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus datang dalam hidup kita, Roh Kudus itu seperti cahaya lampu. Dia memberikan terang kepada kita. Ketika kehidupan adik-adik gelap, dia akan memberikan terang, dia memberikan cahaya, dan saat itu kita bisa melihat. Dan ketika adik-adik mematikan lampu itu, sama hal seperti adik-adik menghilangkan Roh Kudus dalam hidup adik-adik, adik-adik tidak bisa melihat apa sih yang bakal terjadi dalam kehidupanku nantinya. Adik-adik akan ngerasa kayak, aku nanti pas gede mau jadi apa sih? Aku sebenarnya sekolah buat apa sih? Mama papa marah-marahin aku buat apa gitu. Jadi kalian tidak akan bisa melihat apa yang akan terjadi di depan sana. Kalian akan menjadi anak yang putus asa, kalian akan jadi anak yang malas. Aku main game aja lah, ngapain harus belajar gitu. Nah, jadi Roh Kudus itu menerangi, menuntun kita. Dan tanpa Roh Kudus kita itu tidak mampu melakukan kehendak Bapa untuk menjadi saksi Kristus. Nah, bulan lalu kan kita udah belajar tuh tugas besar dari Allah. Kita harus menjadi saksi Kristus, dan tanpa Roh Kudus kita itu nggak bisa adik-adik jadi saksi Kristus. Gimana? Kita mau bersaksi tentang siapa kalau kita sendiri tidak punya Roh Kudus? Nah, oke. Yang kedua, kita akan belajar tentang Roh Kudus berkarya dengan cara yang ajaib. Wow, ajaib itu apa sih? Magic. Kalau kita dengar kata ajaib itu pasti yang terpikirkan magic. Sulap sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Itu yang sering terjadi kalau dengar kata ajaib. Nah, di sini Roh Kudus itu melakukan banyak hal ajaib adik-adik. Misalnya tadi yang kita baca di Kisah Para Rasul, itu di situ dituliskan bahwa pada satu hari itu, ketika mereka selesai mendengarkan firman, mereka mendengarkan khotbah dari Petrus, 3.000 jiwa itu diselamatkan. Mereka diterima Tuhan Yesus dan dibaptis. Coba kalau dibayangin, kalian bayangin, zaman dulu itu siapa sih mereka? Mereka tuh orang-orang yang
meminta untuk menyalibkan Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba mereka bisa percaya, mereka terima Tuhan Yesus. Itu suatu hal yang luar biasa, adik, suatu hal yang ajaib sekali. 3.000 orang langsung bertobat, 3.000 orang terima Tuhan Yesus. Nah, jadi saat kalian dipenuhi oleh Roh Kudus, kalian akan menjadi seperti murid-murid Yesus. Kalian mampu mengabarkan Injil, kalian mampu menolong sesama yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa membuat seseorang yang di sekitar kalian menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Dan ketika kalian dipenuhi oleh Roh Kudus, kalian itu bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Ini bukan berarti kalian kayak, "Kak, aku sembarangan aja bisa." Pasti kalian sering dengar ya apa itu bahasa roh. Di gereja kita, biasa di kakak sekolah minggu tuh sering bilang, "Ayo adik-adik kita belajar bahasa roh." Apalagi yang udah Samuel moment, pasti sering ditekanin kan, apa itu bahasa roh. Nah, di sini bahasa roh itu adik-adik kita nggak ngomong sembarangan, itu semua yang berasal dari Roh Kudus. Ketika kalian dicurahkan Roh Kudus, kalian akan bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Itu yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Kalian bayangin, pada zaman dahulu, bukan cuma pada zaman saat ini ya, kita punya banyak bahasa, dari zaman dahulu tuh udah banyak banget bahasa. Tiba-tiba ketika satu orang ngomong, yang lainnya bisa mengerti. Padahal itu bukan bahasanya dia. Mereka bisa tiba-tiba saling berkomunikasi. Nah, itu semua dari Roh Kudus. Nah, oke, kita masuk ke bagian ketiga. Ini yang bagian terakhir, itu tentang Roh Kudus membuka hati. Siapa di tempat ini yang pengen banget kayak, Kak, aku tuh pengen kalau misalnya papa mamaku tuh deket sama Tuhan. Aku tuh pengen banget kalau misalnya temenku si A itu, dia itu aku pengen banget kalau kami bisa ke sekolah minggu bareng, kami bisa belajar firman Tuhan bareng, atau enggak kalau kalian pengen, ya aku pengen loh kokoku atau ciciku atau kakakku atau abangku semuanya kayak pengen banget kita bisa doa bareng gitu. Semuanya ada yang pengen? Nah, pasti ada yang mau. Semua ada yang berdoa, Tuhan aku mau supaya temanku ini percaya sama Tuhan Yesus. Aku mau mereka juga datang sekolah minggu. Nah, kalian kasih tahu rahasia. Satu rahasia lagi yang bisa Roh Kudus lakukan adalah Roh Kudus bisa membuka hati. Membuka hati gimana sih, Kak? Maksudnya apa? Nah, Roh Kudus di sini dia itu bisa membuka hati orang-orang di sekitar kita. Mau itu orang tua kita, papa mama kita, mau itu kakak kita, kakek nenek kita, om tante, semua tetangga kita, teman sekolah kita. Tuhan Yesus bisa kerjakan. Roh Kudus bisa membuka hati mereka dengan cara apa? Ketika kalian berdoa, Roh Kudus yang ada dalam diri kalian akan mendengar dan Roh Kudus akan melembutkan hati orang yang kalian doakan. Dia akan Roh Kudus akan melembutkannya dan Roh Kudus akan bekerja dalam diri orang tersebut sehingga mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga akan membantu adik-adik untuk bersaksi. Itu yang paling penting, yang kemarin, yang tadi pertama kita bahas. Roh Kudus akan menolong adik-adik untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan untuk keluarga kita, teman kita, semuanya yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin menurut adik-adik, Kak, nggak mungkin dong, aku ini masih kecil, mana bisa aku ngelakuin hal yang seperti itu. Tenang, kalian udah bilang, satu pribadi yang sangat besar dalam diri kalian adalah Roh Kudus. Dia yang akan berkarya dalam hidup kalian, dia yang akan mengerjakan setiap apa yang kalian inginkan. Roh Kudus yang akan menolong, Roh Kudus yang akan membantu kalian, Roh Kudus yang akan menguatkan kalian. Ketika kalian merasa kayak, Kak, aku ngomong depan orang lain aja nggak bisa, gimana aku mau menyampaikan kesaksian, gimana aku mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tenang aja. Roh Kudus yang akan memampukan kalian untuk berkata-kata, Roh Kudus yang akan membantu kalian, apa sih yang harus kalian sampaikan ke temannya kalian. Jadi kayak gitu adik-adik. Jadi Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan setiap hal bagi kemuliaan Tuhan. Nah, jadi di minggu ini kita belajar 3 poin penting, yaitu yang pertama, Roh Kudus memberikan kita kemampuan dalam diri kita untuk hidup dalam tuntunan kehendak Bapa. Yang kedua, Roh Kudus berkarya dengan cara yang ajaib. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus membuka hati setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik, kalian harus tetap percaya pada Roh Kudus, serahkan semuanya pada Roh Kudus. Walaupun saat ini adik-adik tidak dapat datang ke Kids Impact ataupun adik-adik sedang di rumah, tetap bangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Tetap saat teduh berdoa, ingat, walaupun kalian tidak dapat raka secara fisik, kalian bisa mendapat raka secara online. Jadi tetap baca rakanya, tetap renungan, tetap saat teduh yang baik, tetap berdoa. Nah,
Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama membaca satu ayat hafalan. Dicatat ya, jangan lupa ayat hafalan dicatat. Ini kalian akan bacain pelan-pelan. Kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17a. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Oke, jadi adik-adik hafalin ayat hafalannya. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Kita sampai bertemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Kids Impact semua. Shalom Kids Impact. Marco ucapkan selamat Paskah bagi kita semua hari ini. Marco sangat senang sekali karena bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus bersama teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman? Marco berdoa teman-teman selalu sehat dan selalu bersukacita ya. Tahukah teman-teman, Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, dan hari ini Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Semua itu Tuhan lakukan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, Tuhan Yesus akan sangat senang loh ketika anak-anak yang dikasihinya terus dekat dengan Dia. Bagaimana ya caranya untuk dekat dengan Tuhan? Caranya yaitu dengan rajin berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga kalau setiap hari kita masih bisa loh membaca raka. Caranya seperti video berikut ini. Renungan Anak Keluarga Allah Online. Kalian bisa klik di www.gbika.org/live. Lalu kalian scroll sampai bagian bawah dan pilih menu Renungan Anak Keluarga Allah. Renungan Anak Keluarga Allah akan di-upload setiap hari loh adik-adik. Terus jaga kebersihan, kesehatan, dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. God bless you. Setelah ibadah ini, jangan lupa ya untuk melakukan absensi. Dan bagi teman-teman yang rajin mengikuti ibadah online, teman-teman berkesempatan loh untuk mendapatkan hadiah menarik. Jadi jangan sampai lupa ya untuk terus mengikuti ibadah online kita. Dan ingat juga, absensinya diisi seperti cara berikut ini. Shalom Kids Impact, berikut panduan absen online Kids Impact. Langkah pertama, klik link yang sudah disediakan. Kedua, klik nama kota di mana adik-adik beribadah, lalu tekan berikutnya. Ketiga, kalian pilih dan klik menu ibadah sesuai usia adik-adik. Setelah itu, klik berikutnya. Keempat, adik-adik isi nama lengkap, tanggal ibadah, jam ibadah, judul firman Tuhan hari ini, serta ayat mas hari ini. Yang terakhir, kalian tekan kirim. Terus jaga kebersihan, kesehatan, dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. God bless you. Sebagai penutup Kids Kios minggu ini, teman-teman jangan lupa ya untuk membagikan link ibadah kita yaitu www.gbika.org/live supaya semakin banyak teman-teman kita yang diberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, angkat kedua tangan adik-adik di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, terima berkat yang daripada Tuhan. Tutup mata adik-adik, kita berdoa. Diberkatilah adik-adik oleh Tuhan, diberkatilah keluarga adik-adik oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan adik-adik, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati studi adik-adik di dalam masa-masa ini, Tuhan berikan kerajinan, Tuhan berikan keuletan, Tuhan berikan keteguhan untuk menyelesaikan studi adik-adik dengan baik. Bahkan dimanapun adik-adik berada, perlindungan, penjagaan darah Yesus ada atas adik-adik. Dijauhkan dari semua hal yang buruk, dijauhkan dari sakit, penyakit. Damai sejahtera Tuhan menyertai adik-adik. Kasih putranya Yesus bersama dengan adik-adik, perlindungan dan penyertaan yang dari Roh Kudus terus ada atas kehidupan adik-adik sekeluarga. Mari kita bersama katakan, Amin.